Dia pun kembali lagi menuju rumahnya, namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, bantu aku Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, saatnya saya kembali membacakan tulisan Restu Wiratmaja. Kali ini pesugihan pocong part yang kedua tulisan dari Restu Wiratmaja, asal usul pocong keliling. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Hai semuanya, buat yang udah dengerin cerita pesugihan pocong kemarin, ini lanjutannya. Cerita ini merupakan salah satu adaptasi dari sosial dari berbagai obsesi yang berlangsung di masyarakat ketika kematian Bu Nabila. Beberapa hari setelah Bu Nabila mati, Pak Surya memutuskan untuk membawa jasadnya ke kampungnya, lalu kedai miliknya dijual. Entah bagaimana kelanjutannya, yang pasti semua masalah di kedai itu sudah beres. Banyak opsi yang menanyakan tentang kejadian yang mengerikan ini, hingga banyaknya perspektif miring muncul akan tragedi yang dikenal namanya pocong keliling. Semenjak penguburan jasad Bu Nabila, banyak kejadian aneh yang terjadi di jantung desa tempat Pak Surya berada. Salah satunya adalah teror yang mencekam di setiap malam hari. Warga sendiri didatangi oleh sosok pocong yang dimintai untuk melepas talinya. Entah apa tujuannya, namun yang pasti arwah itu belum tenang karena masih ada tuntutan yang masih berada di dunia nyata. Mari bersama-sama mendengarkan dan berdoa terlebih dahulu untuk melanjutkan ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kamu tahu penyebab kematian Bu Nabila? Katanya dia terkena tulah gara-gara melakukan pesugihan pocong, ucap Pak Arif ketika mengajak bicara temannya, Pak Ibnu. Alah, gak baik sebenarnya ngomongin kayak gini yang udah meninggal. Apalagi arwahnya masih di awang-awang, ngegantung. Mereka berdua berjalan menyusuri pohon bambu, karena kebetulan rumah mereka melewati pohon bambu yang berjejer panjang di sepanjang jalan. Krak, krak. Bentar. Apa itu? Kenapa Pak? Kenapa? Tanya Arif. Suara itu tadi Bapak dengar kan? Hah? Saya nggak dengar apa-apa loh Pak. Coba deh soroti senter di arah sana, ke arah pohon bambu itu loh Pak. Pak Arif menyoroti senter ke arah yang dimaksud. Namun ketika sorotan senter meninggi, tiba-tiba, Pak, apa itu? Tanya Pak Arif ketika melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan bambu. Itu pocong Pak. Mereka berdua pun berlari terpirit-pirit. Isu mengenai penampakan pocong menjadi gosip panas di kalangan para orang-orang. Mereka memberikan satu komando yang sama terhadap penampakan pocong itu, agar tidak keluar rumah melebihi jam-jam yang telah ditentukan. Alah bu, sayur mahal, cabai bawang naik semua. Pemerintah ini loh ya, kok tega banget ngasih kita harga mahal-mahal kayak gini, padahal kita itu loh udah kesusahan. Suara Bu Juju. Namanya juga rakyat kecil toh bu. Kita mengikutin apa aja yang di sana. Harusnya memang kita harus patuh, sambung Bu Neneng. Kalian tahu nggak? Obrolan ngegosip pun akhirnya dimulai. Bu Sarah membuat kepo para ibu-ibu yang sedang belanja. Ada apa tuh bu? Ada apa? Kayaknya kok seru banget ini.
Bu Cucu dengan wajah keponya. Ih, giliran gosip aja pada mau dengerin, sangkal Bu Neneng. Namanya juga cewek, Bu, nggak gosip itu nggak seru. Udah, risih kalian itu. Masalah gosip, mau denger nggak? Isi dari berita yang baru-baru ini, yang lebih tepatnya tadi malam. Apa, Bu? Apa? Kok jadi makin penasaran gini? Kamu juga sama tuh, giliran gosip paling cepet deh. Emang cewek semua sama kalau kayak gini, ucap Bu Cucu. Ya udah diem. Ayo Bu Sarah, coba dilanjutin ceritanya. Tadi pas malam-malam, Pak Ibnu sama Pak Arif nemuin sesuatu di pohonan bambu itu. Kalian tahu kan yang ada di seberang jalan itu? Nemuin apa? Ceritanya kok gini banget. Aku juga gak nyangka kalau itu beneran. Parah banget. Emang mereka nemuin apa toh, Bu? Janda kembang baru? Masa iya janda malam-malam kayak gitu mangkal di pohon bambu? Ibu ini kok ada-ada aja. Kamu itu ya, kalau ngomong itu gak pernah bener, Bu ya. Emang bener mereka berdua itu nemuin janda kembang? Kalian kenapa sih? Belum juga selesai ceritanya. Didengerin dulu kenapa? Lagian ibu ceritanya setengah-setengah, jadi kita makin penasaran. Mereka berdua nemuin pocong gentayangan. Beneran, Bu? Katanya pocong itu sedang berdiri tegak sambil menggerak-gerakkan badannya. Ih, pocong lagi senam itu, Bu. Ih, kalau ngomong kayak gini kok jadi bercandain, ini beneran. Bodoh banget sih. Mana ada pocong malam-malam senam. Yang ada itu pocong lagi joget. Ih, kalian itu kalau diajakin serius bukan malah pada takut, malah dibercandain. Bu Sarah memegangi kepalanya karena menghadapi tingkah Bu Cucu dan Bu Neneng yang selalu tidak jelas menanggapi gosip. Loh, ibu ini kenapa? Emang pocongnya lagi apa tau di pepohonan bambu itu? Kalian denger gak sih? Semenjak Bu Nabila dimakamkan di tempat kita, banyak hal yang aneh yang terjadi di desa kita. Kemarin-kemarin kita gak ada tuh berita pocong-pocong kayak gini kan. Tapi sekarang semenjak Bu Nabila meninggal, yang dimakamkan di sini kok dia neror kita. Arwahnya mungkin masih gentayangan. Bu Sarah menambahi. Iya ya, Bu, serem banget kalau ini. Tapi Bu, emang kalau arwahnya masih penasaran gitu, dia akan neror kita terus. Mana saya tahu, Bu. Yang pasti kalau arwahnya gantung atau penasaran, dia masih ada tuntutan di dunia nyata. Makanya dia nyari-nyari orang yang bisa menyelesaikan tuntutan itu. Bu Cucu dan Bu Neneng pun paham akan pernyataan Bu Sarah itu. Jadi Pak Arif dan Pak Ibnu hanya dikasih lihat pocong itu saja, Bu. Nah, itu dia. Kalau si pocong itu udah ngasih lihat, sudah pastikan dia bakal neror semua warga yang ada di sini. Iya ya, Bu, iya. Kok jadi takut? Jangan nakut-nakutin toh, Bu. Aku paling gak suka kalau lihat pocong. Apalagi tuh kalau dia loncat-loncat. Itu mah kalau ada di film. Udah loh, jangan terlalu bayangin yang enggak-enggak. Emang kamu gak takut? Aku juga takut. Aku malah ngeri kalau ngeliat pocong gedorin kepalanya di pintu. Bisa bayangin ya, kalau malam-malam terus pocongnya ngedorin depan rumah kita. Amit-amit, Bu, amit-amit. Pembahasan mereka pun berhenti ketika Bu Friska ikut nimbrung. Bu Friska, ada apa ini? Ada apa? Kok rame banget kayaknya? Ini loh, Bu, ini kita lagi bahas pocong Bu Nabila yang kemarin-kemarin nongol di pepohonan bambu itu di ujung jalan. Ibu-ibu ini, Pak Mali, bukan begitu. Bu Sarah langsung menutup mulut Bu Cucu yang julid itu, karena dia tidak tahu bahwa Bu Friska adalah teman masa kecil Bu Nabila yang sangat dekat. Apa tadi? Pocong Bu Nabila? Enggak kok, Bu, enggak.
Maksudnya itu tadi kita lagi ceritain masalah pocong yang ditemuin warga, bukan Bu Nabila. Bu Neneng mencoba menetralisir keadaan. Dia tidak mau kalau Bu Friska sampai sakit hati mendengar teman dekatnya itu dilecehkan. Bu, jangan sakit hati ya. Tahu sendiri kan, mulainya Bu Cucu itu kadang susah, minta diamplas gitu pakai duit suaminya. Makanya agak kendor gitu loh, ngomongnya ngawur. Bu Friska menatap Bu Cucu yang merasa bersalah. Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa. Lagian juga sebagai teman dekatnya Bu Nabila, saya juga merasa shock jika didapati bahwa Bu Nabila bergentayangan. Bu Cucu, Bu Neneng, dan Bu Sarah tersenyum ketika mendengar hal itu. Ya sudah Bu, saya duluan ya. Mari, permisi. Iya ya Bu, iya, hati-hati. Bu Friska meninggalkan ibu-ibu yang masih belanja di warung itu. Untung saja dia gak marah. Hati-hati kalau ngomong Bu, gak baik kayak gitu. Bu Sarah, iya ya Bu, iya maaf. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Isu mengenai pocong Bu Nabila menjadi sebuah tanda tanya besar bagi seluruh warga. Keberadaannya belum terungkap, masih simpang siur. Di rumah Bu Friska, Bu Friska memasuki dapur. Ia meletakkan seluruh belanjaannya di dapur. Duh, udah lumayan siang. Aku harus cepet-cepet masak. Kasihan Wawan belum makan dari pagi. Dia pun menuju ke kamar untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Di meja telah berjejer rapi bermacam-macam alat kecantikan dan satu benda yang paling berharga, yaitu figura foto dirinya dan Bu Nabila. Bil, aku tahu kamu orang baik. Apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita sepertinya itu gak benar. Tiba-tiba pintu depan rumah diketuk oleh sesuatu yang keras. Bu Friska terkejut mendengar ketukan pintu yang begitu keras hingga membuatnya mengelus dada. Astaga, astagfirullahaladzim, apa itu? Siapa yang mengetuk pintu sekencang itu? Apa Wawan sudah balik sekolah ya? Aneh, padahal masih jam 9 pagi. Mana mungkin Wawan yang baru kelas 4 SD itu sudah pulang sekolah. Waktu ini benar-benar sesingkat itu. Jangan-jangan tetangga sebelah. Tapi mana mungkin tetangga sebelah sekasar itu untuk mengetuk pintu. Bu Friska pun meletakkan kembali figura itu. Tak seperti biasanya, Bu Friska tidak mendapati ketukan kencang semacam itu. Bu Friska pun menuju pintu depan rumah. Dan ketika ibu buka pintunya, kok gak ada orang ya? Dia pun menengok ke kanan, ke kiri halaman rumahnya. Namun tidak ada tanda-tanda akan aktivitas tetangga yang habis menuju rumahnya. Ngerjain aja ini. Ada orang iseng kayaknya. Ketika dirinya ingin memasuki rumah, kembali hidungnya mencium sesuatu yang tidak asing, yang dimitoskan oleh para warga di sekitar. Kok bau pandan ya? Iya, kayak bau pandan. Dia pun mencari sumber dari bau itu, namun arahnya menuju ke bagian belakang rumah. Padahal di belakang rumahnya tidak ada tanaman pandan satupun. Lalu tetangganya jarang sekali masak bubur atau yang berkaitan dengan daun pandan. Tapi kenapa baunya begitu menyerpak? Aneh, kenapa baunya benar-benar menyengat sekali, tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dia pun kembali lagi menuju rumahnya, namun ketika dia ingin kembali, ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, Friska, bantu aku Friska. Sudah dulu ya ceritanya, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat Restu Iratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.